Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas film Capture tahun 2026. Sebagai gambaran, film ini menjelaskan tentang seorang wanita yang tak pernah mengenal orang tuanya. Namun suatu hari ia diberitahu kalau ia menerima warisan sebuah rumah. Di rumah inilah ia akan menemukan rahasia gelap keluarganya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal film ini kita akan berada di hutan. Namun di tengah hutan ini ada sebuah rumah besar. Tak jauh dari sana ada sepasang kekasih yang mobilnya mogok dan mencari pertolongan dan malah tersesat. Sebut saja mereka Surti dan Tejo dan perhatian mereka tertuju pada rumah di tengah hutan. Surti terkilir sehingga kesulitan berjalan dan akan menunggu di luar. Sementara Tejo mengetuk pintu namun tak ada yang membukanya. Ia pikir mungkin rumah ini kosong namun kekasihnya bilang mungkin ia bisa menggunakan telepon rumah. Tejo memeriksa pintu basement dan ternyata pintunya tak dikunci. Di sana sangat bau namun ia memutuskan untuk masuk untuk mencari bantuan. Tanpa disadari di dalam rumah sebenarnya ada seseorang karena dari lantai atas ada yang merekam Surti. Sementara Tejo menemukan tangga untuk memasuki rumah dari basement. Seperti dugaannya kalau rumah ini sudah lama terbengkalai. Di sana ada telepon rumah namun tentunya teleponnya tidak berfungsi. Someone here? Di saat yang sama ia mendengar suara di belakangnya. Awalnya ia ingin mengabaikannya namun ia mendengar lagi suara dari lantai atas. Ia pikir mungkin seseorang memang tinggal di sini. Sementara di luar Surti masih menunggu walau sudah cukup lama. Kini ia sadar kalau ada yang merekamnya dari lantai atas. Ia mendekat untuk memastikannya karena tidak bisa melihat dengan jelas dari pantulan jendela. Saat terlihat warna merah yang merupakan penanda kalau rekaman dimulai, ia mendengar suara yang hanya ia dengar di kepalanya dan membuatnya terdiam. Kembali ke dalam rumah, Tejo terus mendengar suara dari lantai atas kemudian memeriksanya. Ia memanggil apa ada orang di sini namun yang ia temukan hanyalah sebuah kamera yang mengarah keluar. Kamera inilah yang merekam Surti di luar. Saat ini sesuatu sedang mempengaruhi Surti dan terlihat wajahnya berubah menakutkan. Waktu berlalu, kini kita pindah ke kota dan melihat seorang wanita bernama Abby. Di pagi hari ada yang datang dan pria ini bernama Steve yang merupakan saudara Abby saat di panti asuhan. Steve bekerja sebagai detektif swasta. I couldn't find anything, but then after some digging, a lawyer contacted me looking for you. Dulu Abby pernah meminta Steve untuk mencari siapa orang tuanya. Steve melakukan penggalian dan menemukan seorang pengacara yang mencari Abby. Steve memberi kontaknya dan berpikir Abby harus berbicara dengan pengacara itu. Abby menelponnya dan tak lama kemudian pengacara datang untuk berbicara dengannya. Pengacara menjelaskan kalau orang tua Abby memiliki sebuah rumah. Rumah itu dibeli dengan KPR dan biasanya jika hutangnya tak dibayar maka rumah itu akan dijual. Namun entah kenapa rumah itu tak laku dijual sehingga rumah itu akan diberikan pada Abby selaku ahli waris. Abby ingin pergi secepatnya karena ternyata rumah yang ditinggali Abby sekarang bukanlah miliknya tapi saudara sepanti asuhan lainnya. Abby juga punya banyak hutang sehingga ia akan memeriksa rumah barunya dan berusaha untuk menjualnya. Tentu Abby sangat bersemangat. Ia tak punya uang dan sekarang ia punya rumah. Ia juga bisa mencari tahu tentang keluarganya yang sama sekali tidak ia ketahui. Lokasi rumahnya lumayan jauh dari kota sehingga ia pergi dengan menggunakan kereta. Ini tempat yang terpencil bahkan di stasiunnya pun tidak ada siapapun. Ia ingin menyewa taksi online namun juga tidak ada yang tersedia. Abby terpaksa harus berjalan sambil membawa kopernya dan sampai di sebuah bar. Abby bertanya apa ada taksi di sini namun bartender membantahnya. I suggest you get back on that train and head back home. Abby memberitahu alamat tujuannya dan bertanya apa ada yang bisa mengantarnya ke sana. Mendengar ini, bartender malah menyarankan Abby untuk kembali ke stasiun dan pulang. Abby tidak bisa pergi dan bertanya lagi apa ada yang mau membantunya namun tidak ada yang menjawabnya. Untungnya seorang pria muda bernama Kyle ingin membantu. Kemudian Kyle mengantar Abby ke rumah yang baru ia warisi. Dan tentunya rumah ini adalah rumah yang didatangi Surti dan Tejo sebelumnya di awal film. Kyle menawarkan apa Abby ingin ditemani di sini namun Abby menolaknya. Kyle memberikan nomornya just in case Abby butuh bantuan atau teman. Setelah Kyle pergi, Abby memasuki rumah dengan kunci yang ia terima dari pengacaranya.
Untuk rumah yang sudah tak diisi selama 20 tahun, keadaannya lumayan baik. Abby mencium bau busuk, namun setidaknya listrik di rumah sudah dinyalakan karena Abby akan datang. Rumah ini adalah sebuah home office. Ia melihat sebuah sertifikat karena ternyata ibu Abby adalah seorang psikolog. Namun di sana ia menemukan botol minuman alkohol yang masih penuh. Kemudian ia memeriksa lantai 2. Di sana ada beberapa kamar yang bisa digunakan. Abby mendengar suara dari salah satu kamar. Kemudian ia memeriksanya dan di ruangan ini sangat berantakan, bahkan terlihat belum selesai direnovasi. Di sana ia melihat kasur anak yang sepertinya adalah untuknya. Ia juga memeriksa barang-barang di sana, namun perhatiannya tertuju pada kamera seperti yang Tejo lihat di awal film. Kamera ini mengarah keluar, kemudian Abby memeriksa sejenak tanpa memencet apapun. Tak jauh dari sana juga ada beberapa tab bertuliskan tanggal perekaman. Di saat yang sama, Steve menghubunginya. Sinyal di dalam rumah tak begitu bagus sehingga Abby baru menerima pesan Steve. Abby keluar untuk mendapatkan sinyal lalu menelpon Steve. Steve punya kenalan real estate agent yang mungkin bisa membantu Abby menjual rumahnya. Yang perlu Abby lakukan hanyalah mengirim foto rumah padanya. Kemudian Abby kembali dan saat ini ia berada di tempat saat Surti direkam. Saat melihat ke arah rumah, Abby merasa melihat sesuatu sehingga membuatnya terkejut. Namun saat diperhatikan lebih jelas, apa yang Abby lihat menghilang. Di malam hari, Abby ingin menggunakan perekam video di rumah untuk melihat tape yang ada di sana. Rekaman ini berisi orang tua Abby yang tak pernah ia temui. Ini adalah rekaman mereka saat pertama kali pindah ke rumah ini. How much was it? I got a good deal. Pemilik cam recorder ini adalah ayah Abby. Dari video ini terlihat kalau mereka masih muda dan saling mencintai. Melihat orang tuanya untuk pertama kalinya membuat perasaan Abby campur aduk. Saat memutar ulang rekaman, Abby menyadari ada glitch yang aneh. Kemudian ia memainkan rekaman frame by frame dan saat ada glitch, entah kenapa ibu Abby menatap ke kamera. Abby pikir ini bukan sekedar glitch, namun tak ada yang bisa ia lakukan selain mengabaikannya. Ada beberapa rekaman dan Abby berencana menonton semuanya. Di video berikutnya terlihat kalau mereka masih kasmaran. Orang tua Abby bernama Jason dan Ross. We moved out here so you could focus on getting better. Di salah satu video, Ross menjelaskan kalau alasan mereka pindah ke sini adalah agar kondisi Jason membaik. Sepertinya Jason memiliki masalah mental dan Ross membantunya agar lebih baik. Keesokan harinya, Abby menggunakan beberapa pakaian lama ibunya yang masih disimpan di sana. Ia juga menemukan berkas asuransi ayahnya yang menunjukkan kalau ayahnya memang sakit. Kemudian, Abby pergi jogging di hutan. Saat ia kembali, ia mengambil foto rumahnya untuk dikirim ke real estate agent kenalan Steve. Rumah ini masih berfungsi dengan baik, bahkan air panasnya pun masih bisa mengalir. Setelah mandi, Abby melihat pintu ke ruangan lain terbuka padahal sebelumnya tertutup. Di saat yang sama, ia juga mendengar suara di lantai bawah. Abby pikir ada seseorang di lantai bawah namun tidak ada yang menjawabnya. Abby memeriksa walau ia hanya memakai anduk. Yang ia temukan di lantai bawah adalah kamera yang entah bagaimana sekarang ada di bawah. Kamera ini mengarah keluar. Abby melihatnya yang mengarah ke jendela. Ia merasa seperti melihat seseorang yang melambaikan tangan. Namun saat ia melihat secara langsung, ia tidak bisa melihat siapapun. Abby memeriksa keluar namun ia benar-benar tidak melihat siapapun di luar rumahnya. Saat ia melihat kamera, ia sadar kalau lokasi kamera itu bergeser. Di saat yang sama, Kyle mengirim pesan mengajaknya makan siang. What exactly happened in that house? Tak lama kemudian Kyle datang menjemput Abby. Abby bertanya apa ada sesuatu yang ia tak ketahui tentang rumah ini. Kyle pikir kalau Abby harus melihatnya secara langsung. Kemudian Abby melihat berita dari 20 tahun yang lalu. Ternyata di rumah Abby ditemukan setidaknya 13 mayat. Mayat orang tua Abby juga di antara 13 mayat itu, namun lokasi Abby tidak ditemukan yang saat itu masih bayi. Namun ibu Abby bukan korban namun disebut sebagai seorang praktisi ilmu sihir atau penyihir. Perasaan Abby campur aduk karena ia baru saja mengetahui orang tuanya, namun sekarang ia menemukan kalau ibunya adalah penyihir atau serial killer. Banyak orang tua di sini merupakan keluarga korban sehingga keberadaan Abby tidak disambut di sini.
Abby diusir dari bar sehingga Kyle mengantarnya kembali ke rumah. Kyle meminta maaf karena orang-orang di sana tidak bisa melupakan apa yang terjadi begitu saja. Setelah tahu sejarah rumah ini, Abby mulai takut dan mengajak Kyle untuk menemaninya. Abby bertanya apa menurut Kyle ia memiliki kesempatan untuk menjual rumah ini. Kyle pikir Abby tidak mungkin bisa menjualnya ke warga lokal. Kyle memberitahu kalau korban yang ditemukan kebanyakannya adalah pasien Ibu Abby dan itulah kenapa Ibu Abby menjadi tersangka utama. Abby pikir mungkin ibunya juga korban karena ia mati terbakar. Kyle menjelaskan kalau itu adalah ritualnya. Ibu Abby membakar Abby dan ayahnya kemudian dirinya sendiri. Namun ayah Abby berhasil bertahan lalu menyelamatkan Abby. Namun ia melakukan kesalahan dan pada akhirnya ayah Abby membakar dirinya sendiri. Dan itulah kenapa hanya Abby yang selamat. Abby baru melihat rekaman ibunya kemarin dan tidak bisa membayangkan ibunya melakukan semua itu. Namun tentu Abby hanya melihat dari rekaman sehingga tidak bisa menyimpulkan apapun. Abby sendiri bingung, semakin ia mencari tahu, ia malah semakin bingung. Abby bertanya kenapa Kyle membantunya saat di bar. Kyle menjawab kalau ia hanya melihat wanita cantik di bar dan ingin berbuat baik. Kemudian mereka indahoy di rumah kemudian tidur. Namun di tengah malam Kyle terbangun. Ia berencana pulang namun ia mendengar suara di ruangan lain namun ia memilih mengabaikannya. Saat ia turun, ia melihat ada kamera yang mengarah padanya dan menunjukkannya di TV. Abby, whatever this is, I'm not into it. Kyle tidak ingin bermain dan berencana mengabaikannya namun ia mendengar suara di belakangnya. Kyle kembali melihat kamera namun saat cahaya kamera berubah menjadi merah, Kyle tidak bisa bergerak. Kyle terus melihat ke arah kamera dan kejang-kejang. Dari layar terlihat seperti ada tangan yang mencakar wajah Kyle, kemudian Kyle jatuh dan kamera pun berhenti merekam. Keesokan harinya, Abby terbangun sendirian. Di luar ia tidak bisa melihat mobil Kyle sehingga ia pikir kalau Kyle sudah pergi. Abby tidak memiliki rencana apapun hari ini. Ia ingat perkataan Kyle yang berkata kalau kebanyakan korban adalah pasien ibunya. Kemudian Abby memeriksa rekaman ibunya yang merekam pasiennya. Pertama adalah seorang pria kulit hitam yang merupakan seorang pengantar surat. Ia mengetahui lokasi ini dengan baik namun ia baru tahu kalau di sini ada rumah. And this is actually my home office. You are my first patient since moving here. Ia adalah pasien pertama Ibu Abby setelah memindahkan kantornya di sini. Di pertemuan kali ini tidak ada apapun yang terjadi. Kemudian Abby memeriksa tab yang bertuliskan Kevin dengan tanda tanya. Karena penasaran, Abby memeriksanya. Pria ini terlihat tidak dalam kondisi baik dan tidak menjawab ketika Ibu Abby bertanya siapa namanya. Orang yang membawa pria ini ke sini adalah dinas sosial sehingga baik Ibu Abby atau pria ini tidak tahu kenapa ia ada di sini. Pria ini berkata kalau seluruh tubuhnya sakit apalagi di dalamnya. Ia juga menjelaskan ada iblis di tubuhnya dan iblis itu tidak menyukainya dan ingin keluar. Tiba-tiba ia menjadi histeris lalu seketika menjadi tenang seolah seperti orang berbeda. Ibu Abby bertanya dengan siapa ia berbicara dan pria ini menjawab Abby bisa memanggilnya apapun. Abby memilih nama Kevin dan itulah kenapa di tab ada tulisan Kevin dengan tanda tanya. Sepertinya saat ini Kevin sedang dalam pengaruh iblis. Kevin tahu kalau saat ini Ibu Abby sedang hamil. Ibu Abby sangat bingung kenapa Kevin bisa mengetahuinya. Namun yang menakutkan adalah Kevin melihat ke arah kamera seolah melihat Abby secara langsung. Kevin berkata kalau Abby adalah wanita yang cantik dan mirip seperti ibunya. Namun kemudian Kevin kembali panik seolah iblis di dalamnya menghilang. Kemudian Kevin membuka mulutnya dan rekaman ini pun berakhir. Di saat yang sama Steve mengirim pesan untuk menelponnya. Abby keluar untuk menelepon Steve. Steve memberitahu kalau teman real estate agennya menemukan hal gelap di rumah Abby. Tentunya Abby sudah mengetahuinya. Steve berkata kalau menjual rumah itu bukan mustahil namun akan sangat sulit. Selain itu, Abby ingin meminta bantuan Steve untuk menyelidiki pasien-pasien Ibu Abby. Steve bersedia dan ingat kalau ia adalah seorang detektif swasta. Abby pikir ada sesuatu yang buruk terjadi di sini. Di rumahnya ia menemukan kamera dan ia pikir kalau kamera itu terkutuk. Steve tidak mempercayainya dan berpikir sebaiknya Abby pulang secepatnya. Namun bagi Abby ini tak sesederhana itu. Rumah ini adalah sejarah keluarganya dan ia ingin mengetahui segalanya. Kemudian Abby kembali memeriksa catatan ibunya. Perhatiannya tertuju pada Kevin karena sejauh ini ia adalah pasien yang paling aneh. Dari salah satu catatan Ibu Abby ada pertanyaan apa kamera bisa melihat neraka.
Kemudian Abby mencabut kamera dari tripod. Ia melihat sekitar rumah dengan menggunakan kamera. Saat melihat keluar tidak ada yang aneh. Namun saat melihat ke dalam rumah dari dinding terlihat banyak noda seperti darah. Jika dilihat tanpa menggunakan kamera, dinding rumah terlihat biasa saja. Kemudian Abby mulai menelusuri rumah sambil melihat menggunakan kamera. Tak hanya noda darah, Abby melihat sebuah ruangan dengan pintu yang terbuka. Namun saat dilihat tanpa kamera, di ruangan itu ada pintu yang tertutup. Abby memutuskan untuk memasuki ruangan itu. Ini adalah akses untuk pergi ke atap. Terlihat kalau atap seperti rumah yang belum selesai. Namun saat melihat tanpa kamera, ternyata tempat ini memang berantakan. Di sini ia melihat banyak yang berantakan. Namun perhatiannya tertuju pada sebuah kursi yang mengarah keluar. Namun yang aneh di bawah kursi ini ada sebuah rantai. Di saat yang sama ia mendengar suara di belakangnya. Abby tidak melihat apapun sehingga ia melihat dengan kamera namun masih tidak melihat siapapun. Namun tiba-tiba di depannya ada seseorang yang menyeramkan sehingga Abby pergi dan meninggalkan kameranya di sana. Saat di bawah, di saat yang sama ada yang datang. Perempuan ini bernama Paige dan ia mengenalkan kalau ia adalah adik Kyle. Paige memberitahu kalau dari kemarin Kyle belum pulang sehingga ia khawatir. Alasan kenapa Paige kesini karena ternyata kemarin malam Kyle mengirim foto ke temannya kalau ia baru berhubungan dengan Abby. Tentunya Paige kesini untuk mencari Kyle namun Abby tidak tahu di mana Kyle karena saat ia bangun Kyle sudah hilang. Paige menyarankan agar Abby tidak tinggal di sini karena ia mendengar hal buruk di sini. Namun Paige meminta nomor Abby just in case Abby menemukan sesuatu. Saat mengintip ke dalam, Paige melihat topi Kyle di meja. Paige pikir Kyle masih di sini namun Abby menyembunyikannya sehingga ia hanya diam. Di malam hari, Abby kembali memeriksa berkas ibunya. Karena kamera tertinggal di atap, Abby kini memeriksa tape rekaman suara. Rekaman suara ini adalah telepon ibu Abby dengan seorang psikolog lain. Yang mereka bicarakan adalah kemungkinan kamera ayah Abby yang dikutuk. Ada kepercayaan yang mengatakan setiap gambar yang diambil kamera bisa mengambil sedikit jiwa orangnya. Kemudian Abby melihat foto Kevin. Di bahunya terlihat seperti ada luka bakar. Namun psikolog ini sadar kalau itu adalah lambang satanis. Menurut psikolog ini, Kevin yang membawa iblis dan memindahkannya ke kamera dan begitulah kamera itu terkutuk. Psikolog ini menyarankan Ibu Abby untuk menyingkirkan kamera itu. Ibu Abby tidak bisa melakukannya. Karena ingat ayah Abby sedang sakit dan kamera ini berbicara dengannya. Di tempat lain, seperti dugaan Paige, Paige tidak pulang dan memilih untuk masuk ke rumah walau diam-diam untuk mencari Kyle. Paige mendengar suara dari lantai atas kemudian memeriksanya. Dengan hati-hati, Paige ke atap dan melihat kamera di lantai. Paige memeriksa apa yang sebelumnya direkam. Ia melihat Kyle yang wajahnya tiba-tiba hancur dan meninggal. Dari layar tidak begitu jelas namun yang pasti wajah Kyle hancur. Namun tiba-tiba ada sesuatu di depan Paige yang menyerangnya. Sementara itu, Steve masih memeriksa nama-nama yang Abby minta ia cari tahu. Sebagai detektif swasta, Steve memiliki banyak koneksi yang bisa membantunya. Ia menerima beberapa file yang mungkin bisa membantu. Sejauh ini yang diteliti Steve adalah korban-korban yang ditemukan di rumah dengan wajah yang tak bisa lagi dikenali. Namun ada satu file yang menarik perhatiannya. Ada sebuah artikel yang memberitahu kalau ada pasien rumah sakit jiwa yang kabur dan belum ditemukan. Kembali ke tempat Abby. Abby kembali ke atap namun ia tidak menemukan Paige. Alasan ia memberanikan diri ke sini adalah untuk membawa kamera yang tertinggal di sini. Kemudian Abby memeriksa rekaman yang direkam kamera terkutuk ini. Setelah kejadian Kevin, walau psikolog senior Ibu Abby menyarankan Ibu Abby untuk membuang kamera namun ia tak melakukannya. Ibu Abby terus merekam pasiennya saat mereka bertemu. Dari setiap rekaman, pasien Ibu Abby akan melihat ke arah kamera kemudian membuka mulut lalu rekaman berakhir. Abby memeriksa beberapa rekaman lain dan hasilnya selalu sama. Bahkan saat tukang pos datang, ia terpengaruh kamera saat ia bahkan belum memasuki rumah. Abby terus memeriksa rekaman lain untuk mencari petunjuk. The fucking baby! I'm not stupid, where is it? Dari salah satu rekaman, ia melihat ayahnya yang sedang panik. Di atap, Abby melihat ibunya duduk di kursi yang ia lihat di atap sebelumnya. Alasan ayah Abby panik karena saat ini ia tidak bisa menemukan Abby yang masih baby. Ingat, ayah Abby sedang sakit. Alasan kenapa ibu Abby mengorbankan banyak pasien adalah karena melakukannya bisa membuat ayah Abby membaik. Namun ibu Abby sudah muak dan memberitahu kalau orang-orang yang mereka korbankan yang membawa Abby.
Tentunya ayah Abby tidak mempercayainya, kemudian mengarahkan kamera itu ke wajah ibu Abby, kemudian ia juga meninggal seperti yang lain. Kini Abby tahu bagaimana ibunya meninggal. Ia memutuskan untuk membakar semua rekaman itu di luar. Namun ia belum bisa melakukannya karena ia tahu kalau jiwa ibunya masih terjebak di sini. Kemudian Abby memutuskan untuk kembali ke rumah sambil melihat melewati kamera. Ia melihat rumahnya dipenuhi banyak darah. Tak hanya itu, ia juga melihat seorang pria yang berjalan ke arahnya. Pria ini melewati Abby begitu saja karena sepertinya yang ia lihat adalah masa lalu. Kemudian Abby pergi ke lantai atas. Ia melihat seorang wanita yang berjalan ke arahnya yang tentunya membuatnya panik. Namun Abby tak terluka. Di bawah tangga ia melihat seorang wanita yang berjalan sehingga Abby kembali ke bawah untuk mengikutinya. Abby mengikutinya dan ternyata ia pergi ke basement. Namun masalahnya pintu ke basement dikunci dan Abby tidak memiliki kuncinya. Abby tak menyerah. Ia pergi keluar untuk mencari akses ke basement. Ia menemukan pintu yang sebelumnya Tejo pakai di awal film untuk memasuki rumah. Pintunya tak dikunci sehingga Abby bisa masuk, namun begitu pintu dibuka ia bisa mencium bau busuk. Sementara itu Steve sudah di perjalanan ke tempat Abby. Ia menelepon Abby, namun karena di tempat Abby susah sinyal, teleponnya sulit terhubung. Steve ingin Abby segera pergi dari rumah itu. Ternyata 8 tahun yang lalu ada seorang pria yang tak dikenali yang ditangkap kemudian dikirim ke rumah sakit jiwa. 2 tahun yang lalu pria itu terbebas dan ia adalah ayah Abby. Ayah Abby memalsukan kematiannya dengan mencabut semua giginya dan menanamkannya di salah satu mayat. Karena wajah para korban hancur dan tak dikenali sehingga dilakukan tes DNA untuk mengenalinya. Dan gigi adalah yang digunakan sebagai sampel sehingga ayah Abby bisa memalsukan kematiannya. Kembali ke tempat Abby. Abby terus mengikuti wanita yang sepertinya adalah ibunya. Berbeda dengan hantu yang Abby lihat sebelumnya, sepertinya ibu Abby ingin menunjukkan Abby sesuatu. Abby memasuki sebuah ruangan di basement yang terlihat sangat luas. Kini ibu Abby berhenti sehingga setiap langkah yang Abby ambil ia semakin dekat dengan ibunya. Namun tiba-tiba ibunya melihat ke arah lain. Abby berbalik dan ternyata di sana ia menemukan mayat Surti dan Tejo dari awal film. Tak hanya mereka, ia juga melihat mayat Kyle namun tidak melihat Paige. Tiba-tiba seseorang yang menyeramkan muncul dan menyerangnya. Saat tersadar, Abby berada di tempat lain dengan keadaan terikat. Di sampingnya ia melihat Paige yang sudah ditangkap lebih dulu. Yang Abby lihat sekarang bukanlah hantu melainkan ayahnya sendiri, Jason. Abby bertanya apa yang ia inginkan dan ia menjawab ia ingin menunjukkan sesuatu. Sepertinya Abby belum tahu kalau monster ini adalah ayahnya. Tak lama kemudian Jason kembali sambil membawa kamera. Ia mengarahkan kamera itu pada Paige dan inilah yang ingin Jason tunjukkan. Selama kamera tidak merekam, Paige akan baik-baik saja. Namun saat tombol rekam dipencet, Paige langsung terdiam. Jika dilihat tanpa kamera tidak banyak yang terjadi. Namun jika dilihat dari kamera, ada tangan yang menyentuh wajah Paige kemudian merobeknya hingga wajahnya tak bisa dikenali lagi. Kini yang tersisa tinggal Abby dan ayahnya. Abby mendengar suara bel dan berteriak sehingga Jason menutup mulutnya dengan lakban. Ternyata saat ini Steve sudah sampai di depan pintu. Steve masuk melalui jalan lain dan ia sudah tahu kalau ayah Abby tinggal di sini sehingga ia waspada. Ia memeriksa lantai atas untuk mencari Abby. Namun ia lengah dan Jason berhasil menyerang Steve. Waktu berlalu, matahari terbit. Jason ke tempat Abby kemudian dengan sengaja menjatuhkan sebuah gunting. Abby sadar kalau Jason ingin ia membebaskan diri. Tentunya Abby tidak membuang-buang waktu dan langsung memutuskan ikatannya. Ia bisa saja melarikan diri sekarang, namun di luar ia melihat mobil Steve dan sadar kalau Steve sedang ditahan di sini. Kini Abby tidak bisa lari lagi. Ia harus menyelamatkan Steve sehingga kali ini mensenjatai diri dengan pisau dapur. Kemudian Abby ke atap untuk mencari Steve. Di sana ia melihat Steve yang diikat dengan rantai. Di depannya ada Jason yang sudah mengarahkan kamera ke wajah Steve. Ditodong kamera ini sama saja dengan ditodong AWM. Abby tahu kalau ia belum bisa menyelamatkan Steve. Jason memegang tangan Abby dan ingin ia menyentuh dadanya. Melihat ini Abby sadar kalau pria ini adalah ayahnya. Jason ingin Abby yang menekan tombol record untuk membunuh Steve agar ia mengerti apa yang ia lakukan. Abby melihat lewat kamera dan ia melihat ibunya di sini. Ibunya membujuk Abby untuk menyentuh record untuk menumbalkan Steve.
Abby menekan tombol record namun mengarahkannya pada ayahnya. Walau Jason sudah mengorbankan banyak tumbal, namun bukan berarti ia tidak bisa ditumbalkan. Saat mayat Jason jatuh, guncangannya menjatuhkan kamera yang masih merekam ke arah Abby dan Steve. Dengan cepat Abby mematikan kamera itu dan akhirnya mereka selamat. Kemudian Abby membakar kamera terkutuk ini. Steve berkata kalau Jason melakukan semua ini untuk memancing Abby. Bukan bermaksud memakluminya, namun Abby tahu kalau ayahnya mengalami penyakit genetik. Abby mengerti karena ia juga mewarisi penyakit ini. Dengan kamera ini, asalkan diberi tumbal, Jason bisa terus bertahan hidup. Dan itulah yang ingin Jason berikan pada Abby agar ia bisa bertahan hidup dari penyakit genetiknya. Kemudian Steve kembali ke dalam rumah. Kini Abby sendirian di luar. Dari kejauhan ia mendengar suara siulan. Ia memeriksanya dan ternyata itu adalah pengantar surat yang ditumbalkan. Sebelumnya Abby tidak pernah melihat korban kamera tanpa kamera. Melihat ini ia sadar kalau ia gagal. Ternyata Abby dan Steve juga sudah meninggal karena kutukan kamera. Kamera ini memiliki win rate one shot one kill. Sekali terekam kamera, targetnya tidak akan bisa selamat. Dan dengan begitu, film ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Mimin suka film horor yang ada unsur rekaman kayak gini karena tensi horornya dapet. Kalau dibikin found footage mungkin Mimin makin suka. Tapi Mimin suka gak ngerti kalau ada benda terkutuk tapi benda modern. Kayak aneh aja gitu, gak sekalian aja router wifi terkutuk. Mimin masih suka nontonnya, jadi untuk tema Mimin kasih rating 8/10. Yang kedua adalah logika. Permasalahan yang paling bingung adalah cara kerja penumbalan. Mimin ngerti cara ngasih tumbalnya cukup dengan merekam targetnya. Cuma penjelasan ritualnya sangat minim. Tidak dijelaskan kriteria tumbal seolah siapa saja bisa ditumbalkan. Lalu reward dari penumbalannya adalah Jason yang bisa bertahan hidup. Namun tidak jelas bagaimana cara kerjanya, seperti satu tumbal bisa bertahan untuk berapa lama sampai butuh tumbal lagi. Karena ini film horor, jadi hal seperti kenapa kameranya agak kehabisan baterai gak Mimin masalahin. Cuma ritualnya aja yang sangat minim penjelasan. Jadi untuk logika Mimin kasih rating 6/10. Yang ketiga adalah plot twist. Plot twist terbesar di film ini adalah di endingnya. Abby dan Steve pikir mereka selamat, namun ternyata mereka sudah jadi tumbal kamera terkutuk. Twist yang lumayan nyesek, namun twist lain itu adalah ayah Abby yang ternyata masih hidup. Twistnya lumayan Mimin suka, jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 7/10. Yang keempat adalah ending. Endingnya jelas adalah sad ending. Abby ingin mencari tahu sejarah keluarganya, namun ia malah menemukan ajalnya. Begitupun dengan Steve yang ingin menyelamatkan Abby, namun malah ikut masuk masalah keluarga problematik. Walau ini sad ending, namun ini bukan ending yang buruk. Walau ritualnya tak begitu dijelaskan, namun sampai akhir masih gak jelas. Setidaknya unsur misterinya masih dipertahankan sampai akhir. Jadi untuk ending, Mimin kasih rating 8/10. Yang kelima adalah entertainment value. Mimin suka temanya apalagi kalau dibikin found footage. Twist dan endingnya juga bisa dinikmati walau tidak spesial. Tapi karena karakter utamanya cuma satu orang, jadi pace film ini lumayan lambat dan dragging. Awal-awal agak ngantuk, apalagi film ini lumayan jarang ada jump scare. Mimin masih bisa menikmati filmnya, jadi untuk entertainment value Mimin kasih rating 8/10. Jadi overall rating film Capture tahun 2026 adalah 7,4. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di film berikutnya.